Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang berbahagia, tiada henti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang sudah kita terima, sedikit banyak, suka atau tidak suka, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, sakit, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan, itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita terus bersyukur segala nikmat atas nikmat yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita terus mengabdi, mendekat kepada Allah dengan cara yang terbaik. Dengan sarana yang sudah diberikan, maka patutlah kita terus mendekat kepada Allah dengan cara yang terbaik, dengan usaha yang maksimal, sehingga kita betul-betul adalah umat Nabi Muhammad atau hamba Allah yang betul-betul bersyukur atas segala apa yang sudah diberikan, dan kita berusaha dan berharap nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya. Tidak ada di muka bumi ini yang terbaik kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dirinya segala apa yang diucapkan, segala apa yang dilakukan, diamnya Rasulullah itu adalah suri tauladan buat kita semuanya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan dengan seperti itu pula kita selalu berharap bahwa kita adalah umat-umat yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kemudian kita berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, yang seharusnya dengan karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka mereka hendaklah bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gembiranya mereka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jamaah yang berbahagia,
Banyak di antara kita ketika kita merasa kesusahan, merasa banyak masalah, kita tidak lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tenang jika kita berjalan-jalan, menghamburkan rizki Allah, menonton atau bermain gadget atau sesuatu yang mubadzir, dan itu bisa menenangkan hati kita. Padahal itu sesuatu yang keliru. Banyak orang menenangkan diri pergi ke dunia malam. Banyak orang yang menenangkan diri kemudian dia menghabiskan waktu tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi kepada diri kita dan itu membuat kita tenang. Membuat kita ini adalah seolah-olah pelarian yang disyariatkan, pelarian yang mendapatkan ridho, pelarian dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk kita ketika kita dalam masalah kemudian kita menuju ke masjid. Berat sekali untuk kita ketika kita memiliki masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali untuk kita ketika kita memiliki masalah kemudian kita mendekat melalui bangun malam. Berat sekali. Akan tetapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58 ini, Allah memberikan gambaran, memberikan cara. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, dan katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah maka seharusnya kita bergembira. Bergembira dengan betul-betul bergembira ketika kita mendapatkan satu masalah, maka yang kita cari adalah Allah. Ketika kita memiliki masalah di kantor, maka yang kita cari adalah Allah. Ketika kita memiliki segala problematika kehidupan keluarga kita, yang kita cari adalah Allah. Dan Allah memiliki segalanya. Dan Allah tidak pernah tidur, Allah tidak mengantuk, Allah terus mengawasi hambanya dan tidak pernah lelah Allah menjaga hambanya. Jamaah yang berbahagia, kita jarang mendekat kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Kita jarang menikmati ketika sholat bangun di malam hari. Kita tidak pernah menikmati ketika kita sholat. Sholat kita laksanakan hanya waktu-waktu yang terbuang. Tidak mendahulukan sholat. Ketika sholat kita terburu-buru. Ketika kita sholat kita tidak faham apa yang kita baca. Ketika kita sholat betul-betul kita ingat dengan pekerjaan di luar sholat. Dan ini menandakan bahwa kita falyafrahu, tidak bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sarana untuk mendekat kepada Allah sangat banyak. Dan sarana untuk menjauh kepada Allah juga sangat banyak. Khususnya anak-anak muda. Sekarang HP begitu mudahnya kita dapatkan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keburukan. Mereka yang ingin baik pegang HP, bisa menjadi baik. Mereka yang buruk pegang HP, bisa menjadi buruk. Dan itu ada di depan mata kita. Terlepas dari itu, kita sudah punya Al-Quran. Terlepas dari itu, kita bisa bangun malam. Terlepas dari itu, kita seharusnya terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di dalam surah Yunus 85 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seharusnya kita semakin hari semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya lebih memahami apa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salat kita, ibadah kita, taat kita, durhaka kita tidak menjadikan Allah berubah, tidak. Allah tetaplah Allah. Dia kuasa atas segalanya. Akan tetapi kita yang membutuhkan Allah.
Kita membutuhkan Dia yang menciptakan kita. Karena pelan tapi pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, di waktu yang sangat singkat ini, sarana yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya seharusnya adalah digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita patah semangat untuk mendekat kepada Allah walaupun kita selalu jatuh bangun dalam gelimang dosa. Walaupun kita selalu jatuh pada lubang yang sama, walaupun kita terlalu banyak dosa, yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Karunia Allah Maha Besar, karunia Allah sangat luas, lebih luas daripada murkanya. Ketika kita melakukan kesalahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing kita menuju ridhonya. Allah akan bimbing kita menuju rahmatnya. Allah akan bimbing dan memberikan kenikmatan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, inti dari khutbah yang sangat singkat ini adalah mari kita gunakan segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita semakin mengabdi, betul-betul mengabdi, tidak mengabdi kepada yang lainnya. Kita sujud ruku adalah tujuannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tunduk, akan tetapi mengabdi sebagai seorang hamba yang berharap kita ketika wafat nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sholat, jadikan sholat kita adalah pengabdian. Ketika kita zakat, jadikan zakat kita sebagai pengabdian. Ketika membaca Quran, jadikan bacaan Quran kita sebagai pengabdian. Dan nikmati itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.